warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Winda Lestari akan membacakan materi pertama dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yaitu tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah. Untuk materi yang pertama yaitu tentang syariat. Kata syariat sering kita dengar dalam keseharian, baik ketika membaca buku, mendengar rekaman ceramah para ustadz, menyimak pengajian, kultum, ataupun khutbah. Adalah kata berbahasa Arab yang telah diserapkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bentuk kata tidak bakunya yaitu syariat, dan syariah. Sebagai sebuah khas agama, istilah syariat selalu identik dengan teologi Islam. Seperti kalimat Al-Quran adalah sumber pertama dari syariat Islam. Syariat berasal dari kata dasar syara'a, yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami, atau diartikan dengan membuat peraturan maupun undang-undang. Syara'un dan syir'atan memiliki arti yang sama, ajaran, undang-undang, hukum, piagam. Masih dalam tinjauan etimologi, syariat juga diartikan dengan mazhab atau at-thoriq dalam mustaqimah, metode yang lurus. Adapun terdiri dari beberapa kata syariat Islam dalam Al-Quran. Kata syariat juga terdapat dalam Al-Quran baik berbentuk kata kerja, kata benda, ataupun kata sifat dalam beberapa ayat berikut ini, yaitu antara lain ayat Al-Maidah ayat 48, yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Yang ke-B, syariat Islam. Dalam khazanah Islam, ilmiah Islam, para ulama mendefinisikan istilah syariat Islam dengan kalimat yang cukup beragam. Baiklah, saya akan lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang tarekat. Menurut bahasa adalah jalan atau bisa disebut sebagai madzhab. Mengetahui adanya jalan, perlu pula mengetahui cara melintasi jalan itu agar tidak tersesat atau kesasar. Tujuan tarekat adalah mencari kebenaran, maka cara melintasinya jalan itu juga harus dengan cara yang benar. Untuk itu harus sudah ada persiapan batin, yakni sikap yang benar. Sikap hati yang demikian tidak akan tampil dengan sendirinya, maka perlu latihan-latihan batin tertentu dengan cara-cara yang tertentu pula. Adapun esensi dari sebuah tarekat, yang pertama, sebagai sebuah metode untuk menempuh jalan taubat, jalan untuk kembali kepada Allah, yaitu untuk meraih ampunan Allah, untuk memperoleh pengajarannya mengenai siapa diri kita ini sebenarnya, dan apa esensi kehidupan ini, bagaimana memahami agama dan hakikatnya, serta bagaimana agama Rasulullah SAW bisa menjadi jalan untuk memperoleh semua itu. Yang kedua, sebagai sebuah metode untuk menempuh jalan kering laut, cara untuk menempuh kehidupan di dunia tanpa ditenggelamkan oleh hasrat jasadiah maupun keduniawian. Yang pertama, memahami kehidupan dan agama. Salah satu natur alamiah manusia adalah kebutuhan untuk memahami sesuatu hingga ke esensinya. Demikian pula dalam upaya manusia memahami dirinya dan juga agamanya. Dan semakin kita memahami agama, cepat atau lambat kita akan bertemu dengan sisi batin agama dalam menyelami agama. Semakin lama kita akan semakin membutuhkan pemahaman yang lebih profesi tentang hal-hal tertentu, dan natur kita manusia pada akhirnya tidak akan terpuas lagi dengan hal-hal yang sifatnya pemahaman tekstual saja, atau mengosasiasikan satu bangunan besar ad-din yang utuh lahir batinnya semata-mata hanya sebagai hafalan dalil-dalil. Esensi agama membutuhkan pemahaman yang lebih profesi tentang hal-hal tertentu, dan
Natur kita manusia pada akhirnya tidak akan terpuas lagi dengan hal-hal yang sifatnya pemahaman tekstual saja, atau mengasosiasikan satu bangunan besar ad-din yang utuh lahir batinnya semata-mata hanya sebagai hafalan dalil-dalil. Esensi agama berbeda dengan asumsi umum bahwa pertimbangan paling dasar dalam agama adalah dalil-dalilnya hukum syariat. Semakin lama kita akan menyadari bahwa ada pertimbangan yang lebih mendasar daripada sekedar hukum-hukum syariat. Datang kata lain, titik tolak perilaku yang dianggap baik. Dalam agama bukan saja yang sesuai dengan hukum, fikih, dan syariat saja, namun bahkan ada yang lebih mendasar dari itu. Sebagai contoh, aurat pria. Batasan aurat bagi pria adalah semua bagian tubuh antar pusat hingga lutut. Itu wajib ditutup terhadap semua orang yang bukan mahramnya. Lalu, syarat sah solat adalah menutup aurat. Secara fikih, jika sholat hanya menggunakan celana dan dari pusat sampai lutut dan tak mengenakan baju atasan, maka sholat tersebut sah. Selanjutnya, tiga sisi agama. Agama atau ad-din sesungguhnya terdiri dari 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Islam, iman, dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Merlina, NIM 19331202 akan melanjutkan penjelasan materi yaitu bagian hakikat. Hakikat dalam kamus ilmu tasawuf dikatakan bahwa kata hakikat seakar dengan kata al-haq, reality absolut, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebenaran atau kenyataan. Adapun dalam tingkat perjalanan spiritual, hakikat merupakan unsur ketiga setelah syariat yang merupakan kenyataan eksoteris dan tarikat sebagai tahap esoterisme, sementara hakikat adalah tahap ketiga yang merupakan kebenaran yang esensial. Nah, secara terminologis, kamus ilmu tasawuf menyebutkan bahwa hakikat adalah kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syariat itu, sehingga hakikat adalah aspek yang paling penting dalam setiap amal inti dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan sholih. Tokoh sufi lainnya, Ahmad Syir Hindi, mendefinisikan bahwa hakikat itu persepsi akan realitas dalam pengalaman mistik. Fana dan baka sebagai ciri khas hakikat. Kita tentunya sudah mengetahui kisah mengenai salah seorang sufi Al-Halaj yang dalam perjalanan mistiknya ia menyatakan ana al-haq, yang berarti aku adalah Tuhan. Nah, pengalaman Al-Halaj inilah yang disebut dengan tauhid sufistik. Tauhid sufistik adalah ketika kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah, tidak lagi kita artikan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada realitas atau hakikat yang sejati kecuali Allah. Di sini dapat dipahami bahwa hanya Allah lah yang real, yang hakiki, sedangkan yang lainnya dalam semu. Pernyataan tiada yang wujud kecuali Dia adalah pernyataan yang benar-benar diyakini dan dihayati sebagai suatu kenyataan yang tak bisa diragukan lagi. Dalam penghayatannya yang terdalam, seorang sufi bahkan akan kehilangan kesadaran akan dirinya. Inilah yang dimaksud dengan fana. Setelah itu hanya kehadiran Tuhanlah yang ia rasakan dan ia hidup dalam hadirat dan kebenaran Tuhan. Inilah yang disebut dengan baka, saat ketika seorang sufi hanya akan merasakan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya wujud yang hakiki. Fana merupakan suatu proses menghalau realistis ego manusia, dan ketika proses ini selesai maka baka sebagai urutan yang baru dan lebih dalam lagi pun terbangun kelangsungan kepatuhan dalam kesatuan dengan Tuhan. Konsep mengenai fana dan baka ini telah ditafsirkan sebagai kekhasan dari hakikat. Oke, jadi tingkat hakikat itu bukanlah tujuan akhir yang mudah untuk
untuk dicapai. Jarang sekali orang-orang yang mampu mencapai medali tersebut. Sufisme dalam Islam menyediakan sistem yang luas atas doktrin dan latihan-latihan yang merupakan suatu metode untuk menjadi sebuah alat dalam menemukan Tuhan. Demikianlah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya yaitu tentang makrifat akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Yulia Yulisti. Islam, makrifat adalah ilmu tasawuf untuk memahami lebih dekat tentang Tuhan. Kemudian makrifat adalah upaya atau penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa disebut dengan makrifatullah, menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti dari ajaran tasawuf. Pemahaman makrifat adalah berwujud penghayatan atau pengalaman jiwa. Pengetahuan makrifat adalah lebih tinggi nilai hakikatnya dari yang biasa didapat orang-orang pada umumnya, dan di dalamnya tidak terdapat keraguan sedikit pun. Itulah pengertian dan pemahaman makrifat yang perlu diketahui. Kemudian tanda seseorang mendapatkan makrifat. Tandanya yaitu tanda makrifat adalah bisa berwujud ketika seorang hamba meyakini seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu wujud, esa, zat yang maha agung, berdiri sendiri dan tidak ada satupun yang bisa menyerupainya. Meyakini sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar dan maha melihat dengan segala sifatnya. Kemudian yaitu macam-macam makrifat. Yang pertama yaitu makrifat al-tauhid atau awam. Ini sebagai makrifatnya orang awam, yaitu makrifat yang diperoleh kaum awam dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi. Kemudian yang kedua yaitu makrifat al-burhan wa al-istidlal atau khas. Ini merupakan makrifatnya mutakalimin dan filsuf, metode akal budi, yaitu makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran dan pembuktian akal, pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu makrifat hakiki atau hawas al-hawas. Ini merupakan makrifat waliullah, yaitu makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat dan keesaannya diperoleh melalui hati nuraninya. Makrifat jenis ketiga inilah yang tertinggi karena makrifat ini diperoleh tidak hanya melalui belajar, usaha dan pembuktian, melainkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sufi atau aulia yang ikhlas dalam beribadah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lita Asmara Dewi, NIM 1953-1204. Akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu hubungan antara syariah, tarikah, hakikah, dan ma'rifah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, apa itu penjelasannya? Nah, di sini apa hubungan antara empat tersebut, yaitu syariah, tarikah, hakikah, dan ma'rifah. Nah, dari keempat item tersebut menggambarkan betapa seriusnya para ulama sufi dalam upaya memberi jalan bagi umat untuk mengamalkan ajaran Islam dengan mudah dan tepat, sehingga mengantarkan hamba menuju kebahagiaan zahir dan batin. Syariah itu diibaratkan sebagai perahu di mana ia menjadi sarana untuk sampai pada tujuan, sementara tarikah bagaikan lautan luas yang tersedia sebagai wahana tempat tujuan berada. Sedangkan hakikah adalah laksana intan berlian mahal yang menyenangkan hati sebagai tujuan perjalanan perahu, dan ma'rifat itu adalah tujuan yang terakhir. Bertarikah dan berhakikah berada di lautan luas menggapai mutiara, tergantung dengan syariah sarana perahu yang kokoh. Seorang tidak akan berhasil bertakrikah dan berhakikat tanpa melalui syariah. Dengan ungkapan lain, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan intan mutiara tanpa menyediakan perahu dan menyelami lautan dalam. Perumpamaan keempat konsep tersebut merupakan sebuah sistem dan struktur amalan Islam yang tidak dapat terpisah-pisah. Ibarat buah manis satu pohon, maka tidak bisa
bisa buah tersebut bermunculan terus-menerus tanpa disublapi oleh akar-akar pohon. Oleh karena kesemuanya merupakan satu struktur sistematik. Sama halnya dengan satu buah berharga semisal durian, seorang tidak dapat langsung memperoleh buahnya, kecuali terlebih dahulu harus mengupas kulit dengan susah payah dan beresiko terkena durinya, dan oleh sebab itu harus berhati-hati. Atas ilustrasi tersebut, ibadah-ibadah Islam terus diwajibkan sepanjang hidup manusia sembari diperoleh buah ibadah yang berupa ma'rifatullah yang menjadi hakikat dan tujuan ibadah tersebut. Nah, dari uraian dan ilustrasi tentang syariah, tarikah, hakikat dan ma'rifah tersebut dapat dipahami bahwa keempat tema tersebut adalah sebuah konseptualisasi terhadap Islam oleh para sufi dalam rangka menjelaskan prosedur pengalaman Islam dengan benar. Nah, singkatnya, konseptualisasi tersebut menggambarkan intensitas keislaman pengalamannya, bukan mengotak-kotakan Islam menjadi 4 dimensi terpisah. Nah, kolerasi antara syariat dan hakikat bagaikan anak tangga yang satu sama lain saling berhubungan. Tidak akan pernah ada hakikat tanpa jalannya makrifat. Makrifat tidak ada tanpa melalui latihan atau tahrikat, atau tahrikat tidak pernah jalan tanpa adanya syariat.